Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahman sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa arhamun nas wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Para pencinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sahabat menanyakan kepada kami, kenapa rasa cintanya kepada pasangannya berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Jadi kenapa dia sudah tidak lagi mencintai istrinya? Kenapa dia sudah tidak lagi mencintai suaminya? Maka untuk menjawab hal itu, perlu kita merujuk kepada Al-Quran yang mana dia merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian itu pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi tentram kepada mereka. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dijadikan di antara kalian itu rasa cinta dan rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kalau kita perhatikan di sini, Allah meletakkan sakinah dulu, litaskunu ilaiha. Sakinah dulu. Baru kemudian mawaddah, baru kemudian rahmah. Dan tidaklah Allah meletakkan sesuatu duluan, mengakhirkan sesuatu yang lain, kecuali itu punya hikmahnya. Ada ibrahnya. Ada alasannya. Maka kalau misalnya kita coba ambil ibrahnya, ambil hikmahnya, dan kita coba maknai satu persatu misalnya arti sakinah. Kata Syekh Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan as-sakinah itu artinya ats-tsubut ba'da taharruk. Diam setelah sebelumnya itu bergerak. Lalu kemudian dia menjadi diam. Maka ada sesuatu benda yang disebut sikin dalam bahasa Arab, atau pisau. Jadi benda tersebut kita bisa gunakan untuk menyembelih hewan yang bergerak, lalu kemudian ketika dia sudah tersembelih, hewan itu berhenti bergerak, menjadi diam. Disebutnya sikin. Makna sakinah yang lain itu adalah malaikat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan as-sakinah, yaitu malaikat yang bertugas mententramkan hati orang-orang mukmin, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar keimanan mereka itu menjadi bertambah. Ali radhiyallahu an berkata, "Innas sakinah latantiqu ala lisani Umar." Innas sakinah latantiqu ala lisani Umar. Sesungguhnya malaikat sakinah itu benar-benar berbicara menggunakan lisan Umar bin Khattab. Terus makna yang selanjutnya sakinah itu artinya diartikan orang yang mengikuti akal sehatnya dan dia menyampingkan syahwatnya, menyampingkan hawa nafsunya. Jadi dia meletakkan akalnya di depan, nafsunya sebagai pengikut. Maka orang tersebut disebutnya sakinah. Nah, jika kita merasakan hal sebagaimana yang sahabat kami tadi sampaikan, dia mulai pudar rasa cintanya kepada pasangannya. Mari coba kita lihat. Apakah kita menjaga pandangan kita? Apakah kita menjaga batasan-batasan hijab yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan? Tidak boleh kita berkomunikasi secara berlebihan kepada orang yang bukan mahram kita. Bagaimana kita chat-chatan atau curhat-curhatan misalnya kepada yang bukan mahram kita? Ataukah misalnya tadi kita tidak melakukan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang yang beriman menundukkan pandangannya, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahun, dan katakan kepada orang-orang yang beriman perempuan tundukkan pandangannya, jaga kemaluannya. Juga sama yang laki-laki tadi, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, menjaga kemaluannya.
Apakah mata kita jaga dari melihat aurat yang tidak halal untuk kita lihat? Melihat perempuan atau melihat laki-laki, lalu kemudian menimbulkan syahwat, dan kemudian belum kita taubati. Biasanya hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang rasa cinta kepada pasangannya itu berkurang. Sehingga karena dia melakukan sesuatu yang haram, maka kenikmatan yang halal Allah cabut. As-sakinah tadi, maknanya, salah satu maknanya adalah malaikat. Maka malaikat itu bersih, dan dia mau bersama orang-orang yang bersih. Jika orang tersebut tidak bersih lagi, maka dia tinggalkan. Misalnya saja Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, idza kadzdzaba al-'abd, jika seorang hamba itu berdusta, taba'ada anhu al-malak milan, maka malaikat rahmah itu menjauh daripada dirinya itu sejauh 1 mil, karena bau busuk yang dikeluarkan dari orang tersebut. Maka jika malaikat pergi, yang datang siapa? Yang datang setan. Setan itu nyuruh apa? Ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dia menyuruh kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulnya, yang dilarang oleh akal sehat. Maka jika kita melakukan hal tersebut, bagaimana kita agar bisa kembali kepada jalan yang benar? Yang pertama, kita bertobat. Stop, hentikan semua maksiat-maksiat yang kita lakukan. Hentikan semua pandangan yang tidak halal untuk kita lihat. Hentikan chat-chat atau curhat-curhat kepada orang yang tidak halal bagi kita, yang bukan mahram kita. Hentikan itu semua, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dengan begitu nanti pelan-pelan kenikmatan yang halal itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan kembali kepada kita. Itu baru sakinah. Dan di sini ada makna yang selanjutnya, itu mawaddah. Mawaddah itu rasa cinta yang disertai keinginan agar sesuatu tersebut ada di dekat kita. Dia mencintai sesuatu dan menginginkan adanya keberadaan yang dicintainya itu. Itu disebut mawaddah. Maka misalnya Allah Subhanahu wa taala Al-Wadud. Al-Wadud, kata Imam Al-Ghazali, dia yuhibbu ibadah, dia mencintai hamba-hambanya yang soleh. Wa yuhsinu ilaihi, dia berbuat baik kepada mereka. Wa yuthni alaihi, dan dia memujinya. Jadi dia berbuat baik kepada mereka, dia mencintai mereka, dia berbuat baik kepada mereka, dan dia puji mereka. Siapa mereka itu? Mereka yang dengan jujur, bukan hanya dalam ucapan, mereka yang mengatakan inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya kita tarik benang, jadi mawaddah ini adalah rasa cinta yang diberikan oleh seseorang kepada yang lain, yang mana yang lain itu memang layak untuk dicintai. Jadi mawaddah ini lebih khusus dan untuk orang-orang yang memang layak dicintai. Misalnya kita mencintai istri kita karena cantik, karena solehah misalnya, karena rajin, karena perhatian misalnya, karena lucu misalnya. Nah maka timbul mawaddah itu, karena memang dia layak untuk dicintai. Tapi ketika sebab-sebab cinta itu hilang, maka lama-lama cinta pun akan memudar. Nah maka kita tidak boleh berhenti pada mawaddah saja. Seharusnya kita naik pada yang selanjutnya, itu ya rahmah. Apa itu? Rahmah itu kelembutan, kebaikan yang diberikan kepada orang yang dikasihinya. Kelembutan, kebaikan yang diberikan kepada orang yang dikasihinya. Dulu dia cantik, tetapi sekarang sudah berkurang cantiknya, maka berkurang rasa cintanya. Ketika kita rahmah, kita tetap menyayanginya. Dulu dia misalnya perhatian, rajin, lalu kemudian berubah karena misalnya sakit, tidak lagi menjadi perhatian, tidak lagi menjadi baik,
maka kemudian kita tetap menyayanginya karena kita mempunyai sifat rahmah. Maka Allah Ar-Rahman, Allah memberikan rezeki kepada orang yang taat kepadanya dan tidak taat kepadanya. Tanpa lihat ketaatannya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki. Masih memberikan kasih sayangnya berupa rahmatnya, berupa rezekinya kepada semua makhluknya, baik dia taat maupun tidak taat. Maka kata Allah, kata Rasulnya SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang pengasih, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang pengasih itu disayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu man fid ard. Kasihilah sesiapa yang ada di muka bumi ini. Manusia, hewan, apalagi istri, apalagi anak, apalagi orang tua, apalagi tetangga. Siapa saja, baik yang dia baik kepada kita maupun yang buruk kepada kita, yang jahat kepada kita, kasih semua. Yarhamkum man fis sama. Nanti yang ada di langit akan merahmati kalian semua, mengasihi kalian semua. Mari kita introspeksi, perbaiki diri kita, dan pelan-pelan kita ikuti semua perintah-perintah Allah yang dalam Al-Quran, yang mana dia mengatakan inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian. Inna syaitana lakum adu, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh. Fattakhidhuhu aduwwa, jadikan dia sebagai musuh. Jadikan dia sebagai musuh, jangan kita jadikan dia sebagai penasehat. Apalagi jadi teman, apalagi jadi pemimpin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.